Selamat datang di Bijaks News Selasa 2 September 2025 bersama saya, Dena. Ini adalah kegagalan dari Sri Mulyani untuk menaikkan tax ratio dan sampai sekarang pun masih turun terus. Apapun pencitraannya yang saya heran. Kok politisi kita semua percaya terus, masih memakai lagi. Padahal kegagalannya sudah berkali-kali dan di depan mata. Informasi pertama, Managing Director Political Economy and Policy Studies atau PEPS, Antony Budiawan, menilai Indonesia sudah lama masuk dalam krisis fiskal sejak 2019, meski sempat tertolong lonjakan harga komoditas. Ia menjelaskan penurunan tax rasio hingga 8,5% pada 2025, ditambah tingginya pembayaran bunga utang yang mencapai 25 hingga 30% dari penerimaan pajak menjadi indikator serius. IMF mengkategorikan fiskal sehat bila pembayaran bunga maksimal 10%. Kita sudah hampir 3 kali lipat, ini jelas krisis, ujarnya. Antony menilai kebijakan pemerintah termasuk kenaikan PPN pada 2022 dan rencana otomatisasi kenaikan PPN 2025 yang kemudian dibatalkan menunjukkan kegagalan pengelolaan fiskal. Ia juga mengkritik Sri Mulyani yang menyerahkan pembiayaan ke daerah dengan pernyataan daerah pintar-pintarlah cari uang yang memicu kenaikan tajam PBB hingga ratusan persen dan memantik gejolak sosial. Lebih lanjut, Antony menilai utang luar negeri kerap dijadikan doping untuk menopang rupiah, sementara saldo anggaran lebih atau SAL yang terus menumpuk justru merugikan negara. Ia juga menuding data pertumbuhan ekonomi kerap difabrikasi karena tidak sesuai dengan lemahnya daya beli, PMI, dan penjualan kendaraan. Sri Mulyani mengatakan utang produktif setiap $1 menghasilkan $1,26 pertumbuhan. Itu pembohongan publik, tidak ada korelasi utang dengan pertumbuhan, tegasnya. Antony menilai kebijakan fiskal di era Jokowi hanya menguntungkan oligarki lewat insentif pajak dan tax holiday jangka panjang, sementara redistribusi pendapatan gagal menekan kemiskinan. Ia mengingatkan kondisi ini menjadi bom waktu bagi pemerintahan baru karena beban fiskal semakin berat tanpa solusi nyata. Informasi kesehatan, dance tak sekedar hiburan tapi bantu kesehatan paru-paru. 15 menit sehari bisa jadi alternatif olahraga intensitas tinggi, cegah obesitas dan penyakit pernapasan. Informasi hukum, Del Pedro Marhaen, Direktur Lokataru, dijemput paksa Polda Metro Jaya pada Senin 1 September sekitar pukul 22.45 waktu Indonesia Barat tanpa dasar hukum. Lokataru desak pembebasan, sebut penangkapan kriminalisasi kebebasan sipil. Informasi daerah, Wali Kota Madiun Maidi, patroli kota usai demo ricuh, pantau keramaian, imbau warga tenang dan minta camat hingga lurah awasi wilayah demi keamanan bersama. Senin 1 September. Informasi luar negeri, Presiden Xi Jinping kecam intimidasi global di KTT SCO Tianjin, terukan keadilan, kesetaraan, dan kerjasama antar negara untuk hadapi tantangan dunia. Senin 1 September. Sampai bertemu di informasi bijak berikutnya.